Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya hari ini anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan Allah SWT tetap memberikan kalian kesehatan, nikmat iman dan Islam selama pandemi virus corona di Indonesia ini. Kita sudah memasuki pertemuan kedua dari pembelajaran ilmu kimia. Bagaimana kemarin di pertemuan pertama? Masih ingat tidak apa yang sudah dipelajari? Coba kita review sejenak. Di pertemuan pertama, kalian sudah belajar tentang metodologi ilmiah atau disebut dengan metode ilmiah. Kemudian di bagian kedua, kalian sudah belajar tentang ilmu kimia. Karena ilmu kimia adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang suatu materi beserta perubahannya. Di bagian ketiga, kalian sudah belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Di sana kalian sudah mengenal beberapa simbol yang berbahaya di dalam laboratorium. Tentunya simbol-simbol tersebut tertempel di wadah dari zat-zat yang ada di dalam laboratorium. Kemudian kalian juga sudah mengenal beberapa alat pelindung diri yang biasa digunakan oleh seorang yang melakukan penelitian di dalam laboratorium. Masih ingat ada berapa alat kemarin yang dipakai di dalam laboratorium? Minimal ada 4, ya kan? Yang pertama menggunakan jas lab, yang kedua menggunakan sarung tangan, yang ketiga kalian menggunakan masker, dan yang keempat yang Ustaz sebutkan jarang digunakan karena tidak semua praktek kimia menggunakan goggle atau pelindung mata. Baik anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kedua hari ini kita akan menyinggung sedikit lebih banyak tentang laboratorium. Nah, untuk laboratorium, kita akan membahas tentang bahan sudah selesai. Berarti hari ini kita membahas tentang alat-alatnya. Alat-alat di laboratorium biasa digunakan untuk beberapa studi kasus penelitian oleh para ilmuwan. Alat-alat tersebut biasanya mendukung kegiatan penelitian untuk menemukan atau untuk menunjang proses eksperimen, research, dan seterusnya. Nah, apa-apa saja yang ada di dalam laboratorium? Coba dilihat tayangan berikut ini. Nah, anak-anakku semuanya, di dalam laboratorium kalian biasanya akan melihat beberapa hal seperti tayangan di gambar berikut ini. Laboratorium itu sangat kompleks isinya. Di sana ada bahan, kemudian ada alat-alat dan seterusnya. Nah, bahan-bahan kemarin sudah kita singgung beserta dengan bahaya-bahaya dan simbol-simbol yang sudah kalian pelajari di pertemuan 1 sebelumnya bersama Ustaz, insya Allah. Kali ini kita ingin lebih banyak menyinggung masalah alat-alat di laboratorium. Alat-alat di laboratorium kimia biasanya terdiri dari 5 bahan atau bisa diklasifikasikan menjadi 5 bahan yang utama. Yang pertama yang paling banyak adalah dari bahan kaca. Kalian bisa lihat gambar di sebelah ini. Ya. Alat-alat kaca paling mendominasi alat-alat di dalam laboratorium kimia. Kalian bisa melihat di sana ada gelas kimia, kemudian ada labu ukur, kemudian ada gelas ukur, kemudian ada buret, kemudian ada pipet volume, dan masih banyak lagi. Selanjutnya anak-anakku semuanya, setelah alat kaca kita punya alat-alat dari besi. Alat-alat dari besi biasanya untuk sebagai penopang. Contohnya kita punya statif, kemudian kita punya penjepit besi, kemudian kita punya kaki 3, kemudian yang keempat kita punya kawat kasar. Ya, untuk proses pembakaran menggunakan Bunsen burner. Kemarin kan sudah lihat Bunsen burner seperti apa, ya kan? Pembakar Bunsen. Alat selanjutnya yang ada di dalam laboratorium kimia terbuat dari karet. Contohnya nggak banyak. Mungkin kalian akan melihat di sana ada bola hisap yang biasa digunakan sebagai pasangannya untuk buret. Bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Nah, itu yang merah. Nah, jadi dia untuk menghisap cairan dari botol bahan ke buret, ataupun dari botol bahan itu ke
pipet volume dan seterusnya. Jadi untuk menarik atau mengambil cairan, ya, untuk zat-zat dalam fase cair, dalam artian dalam wujud cair, kita menggunakan alat-alat yang Ustaz tadi sebutkan dengan bantuan bola hisap. Nah, bola hisap ini terbuat dari karet. Bahan yang lain yang terbuat dari karet adalah sarung tangan atau gloves. Nah, sarung tangan terbuat dari karet karena biasanya bahan-bahan dari karet itu tidak mudah terkena korosi yang pertama. Masih ingat ya korosi kemarin? Korosi itu perkaratan. Ya, alat-alat selanjutnya selain dari kaca, dari besi, dan dari karet, ada lagi alat-alat seperti rak tabung reaksi, kemudian untuk penjepit kayu. Yang sering akan kalian temukan nanti di lab adalah semacam itu. Yang terakhir, ada alat-alat yang terbuat dari plastik. Selain wadah-wadah botol bahan, biasanya alat-alat yang terbuat dari plastik atau berbahan dasar plastik itu untuk botol semprot. Kemudian untuk wadah-wadah bahan yang hidroskopis dan seterusnya. Nah, selanjutnya nak, kalian harus tahu bahwasanya alat-alat tersebut ada fungsinya masing-masing. Nah, dari semua fungsi besar atau klasifikasi fungsi bahan-bahan di laboratorium biasanya diklasifikasikan menjadi satu, alat-alat yang dipakai untuk pengukuran volume. Nah, alat-alat yang biasanya dipakai untuk pengukuran volume itu ada 3 yang utama. Yang pertama menggunakan pipet. Nah, pipet di sini ada 2, satunya pipet tetes, sedangkan yang satu pipet volume, seperti gambar di sebelah ini. Pipet tetes tidak untuk pengukuran kuantitatif, dalam arti hanya untuk mengambil kemudian menetesi reaksi yang kita inginkan. Sedangkan pipet volume dipakai untuk pengukuran yang lebih kuantitatif, dalam arti dia lebih teliti pengukurannya. Pipet volume jauh lebih teliti dibandingkan pipet tetes. Selanjutnya ada alat-alat yang dianggap untuk pengukuran volume tetapi bukan untuk pengukuran volume. Apa itu? Contohnya adalah gelas kimia. Nah, kalian di gelas kimia akan melihat di sana ada skalanya. Ada skala dari 0 sampai misalkan 500 mili, ada yang sampai 100 mili, ada yang 250 mili, macam-macam di laboratorium kimia. Sangat bermacam-macam. Hanya saja gelas kimia tersebut tidak untuk pengukuran volume, melainkan hanya untuk sebagai wadah mungkin reaksi antara satu senyawa dengan senyawa yang lain dan seterusnya. Tentunya dalam fase cair. Selanjutnya, alat yang diasumsikan atau dianggap sebagai alat mengukur volume padahal bukan, adalah labu ukur. Labu ukur itu sebenarnya digunakan untuk pengenceran. Apa itu pengenceran? Insya Allah nanti di semester 2 akan ada materi tentang pengenceran di stoikiometri. Nantikan aja nanti semester 2 insya Allah. Nah, dalam pengukuran volume terdapat beberapa teknik pengukuran volume, terutama untuk zat-zat yang berwujud cair, karena volume tidak untuk pengukuran gas dalam level kimia di SMA. Jadi di kimia di level SMA kita untuk pengukuran volume hanya untuk zat-zat yang berfasa atau dalam kurung berwujud cair. Nah, pengukuran volume yang biasa digunakan untuk fasa-fasa cair di level SMA itu biasanya menggunakan volume atau pipet gondok, biasa disebut pipet gondok. Lah, cara dalam pembacaan skala untuk pengukuran volume di 2 alat tersebut menggunakan cara seperti gambar di samping ini. Nah, kalian bisa lihat di gambar di samping bahwasanya antara skala yaitu garis-garis yang ada di glassware tersebut, di buret maupun di pipet volume tersebut itu dengan mata itu sejajar. Ya, jadi ketika kita melihat permukaan dari cairan tersebut di daerah yang bawah atau meniskus cekungnya yang paling bawah, itu adalah volumenya dia yang sesungguhnya, bukan di cekungan yang atas, bukan yang di titik di atas, melainkan yang dilihat adalah yang di bawah. Nah, pengukuran skala ini sangat penting untuk beberapa percobaan atau eksperimen yang membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi.
Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Ketika volume tersebut tidak sesuai, maka bisa berpengaruh terhadap reaksi. Kenapa lagi? Bisa berpengaruh terhadap komposisi dalam arti volume. Kemudian berpengaruh dari molaritas. Molaritas itu akan kita pelajari nanti di semester 2, yaitu tentang konsentrasi. Nah, kemudian fungsi lain alat-alat di dalam laboratorium yang sangat terkenal adalah sebagai sumber arus listrik. Biasanya untuk percobaan elektrolisis kita menggunakan stop volt atau power supply. Nah, alat-alat tersebut sebagai pengatur berapa tegangan dan arus yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah alat-alat untuk pembakar. Nah, ini yang biasanya sering dipakai mainan sama anak-anak di laboratorium. Cuma kan nggak boleh bermain-main. Mengatur besar kecilnya api di Bunsen burner. Bunsen burner biasanya dipakai untuk pembakar reaksi, terutama di pelajaran termokimia yang membutuhkan panas. Nah, di sana kita akan menggunakan Bunsen burner untuk sumber dari kalor. Selain Bunsen burner, kita bisa menggunakan alat kedua. Kalau kita tidak ada Bunsen burner, yaitu pembakar spiritus. Mungkin kalian waktu di SMP pernah lihat pembakar spiritus, atau bahkan Bunsen burner pernah melihat juga. Ya, di sekolah-sekolah kalian tentunya, insya Allah. Nah, untuk membakar spiritus, ini panas apinya tidak bisa kita atur. Kita hanya bisa memanfaatkan panas itu untuk reaksi yang tidak membutuhkan suhu tertentu. Nah, ngomong-ngomong masalah alat untuk pembakar, biasanya berhubungan erat dengan suhu. Kalau kita ngomongin suhu, biasanya di sana dibutuhkan alat pengukur suhu. Apa alat pengukur suhu? Termometer. Ya, benar sekali, termometer. Nah, untuk termometer kita biasa menggunakan termometer kaca, ya, yang biasanya di dalamnya menggunakan raksa. Atau yang lebih modern biasanya menggunakan termometer digital. Tapi bukan termogan loh ya, beda lagi. Ya, nah, selanjutnya ya. Jadi tadi setelah kita ngomongin masalah alat ya dan fungsi-fungsinya dan seterusnya, nah, kita tahu bahwasanya ada alat, ada bahan di dalam laboratorium. Nah, sebenarnya ketika research itu kita harus paham bahwasanya tujuan dari penelitian atau riset tersebut adalah untuk menghasilkan suatu produk, entah itu senyawa, entah itu campuran, entah itu larutan dan seterusnya. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi Ustadz nyebutin ada senyawa, ada larutan, kemudian Ustadz nyebutin ada campuran dan yang lain. Sebenarnya apa sih itu? Nah, seperti halnya di pertemuan 1 kemarin, kita ngomongin masalah materi. Bahwasanya kimia itu mempelajari tentang materi dan perubahannya. Nah, perubahan di dalam dunia kimia itu ada memang perubahan kimia dan perubahan fisika. Ya, cuma kita lebih intensnya nanti ke perubahan kimia yang melibatkan reaksi, keluar masuknya kalor dan seterusnya. Nanti lebih banyak kita ngomongin tersebut di kelas 11. Nah, di kelas 10 ini setidaknya kalian harus paham ada dasar-dasar dari materi itu atau zat ya, kalau bahasa lazimnya itu zat yang harus kalian pahami. Nah, yang bersatu adalah materi itu ada kita kenal sebagai materi tunggal atau zat tunggal. Di zat tunggal itu kita tahu di sana ada unsur. Unsur mungkin kalian pernah dengar unsur ya. Jadi unsur yang biasanya kita kenal di kehidupan kita sehari-hari dalam hal zat tunggal tadi klasifikasinya adalah contoh besi. Besi di dalam kimia unsurnya disimbolkan dengan huruf Fe. Kemudian ada aluminium, biasanya di dapur, ya kan? Kalian pasti lebih banyak aluminium ada di dapur. Ada panci, penggorengan, lebih banyak menggunakan aluminium. Aluminium sendiri punya simbol Al. Nah, ada banyak sekali unsur-unsur di bumi ini. Itu tadi contoh yang biasanya kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Ya, kayak seperti seng yang untuk atap rumah, simbolnya Zn. Kemudian, kemarin pertemuan 1 kita ngomongin krom. Masih ingat krom nggak? Yang untuk melapisi bodi motor, untuk yang di mesinnya itu namanya krom. Krom itu simbolnya Cr. Nah, zat tunggal tadi yang pertama unsur. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua, zat tunggal yang biasanya kita jumpai di kehidupan sehari-hari disebut senyawa. Nah, senyawa itu apa sih Ustaz? Nah, kalau unsur tadi contohnya kan ada Fe, ada emas. Emas itu Au.
kemudian krom, Cr, ada seng itu Zn dan seterusnya. Nah, kalian kalau lihat unsur itu disebutkan hanya tunggal ya, cuma satu itu saja. Nah, sementara zat tunggal yang lain disebut senyawa. Nah, senyawa ini biasanya dibentuk oleh dua unsur. Nah, senyawa, ada senyawa itu dibentuk dari dua unsur yang sejenis. Contoh ya, paling gampang oksigen. Jadi di gas oksigen itu kalian harus tahu simbolnya O2. Nah, kalau kita ngomongin kalau oksigen saja Ustadz, ya O. Nah, kalau gas oksigen O2. Kalau hidrogen Ustadz, ya H simbolnya. Kalau gas hidrogen H2. Apalagi yang ada di angkasa? Yang paling banyak apa? Nitrogen. Nitrogen apa Ustadz unsurnya? Simbolnya N. Kalau gas nitrogen, simbolnya N2. Nah, biasanya kita menyebut senyawa-senyawa seperti itu dengan sebutan molekul unsur. Kenapa? Karena dibentuk dari dua unsur yang sama. Oksigen dengan oksigen jadi gas oksigen O2. H dengan H, N dengan N, H2, N2. Nah, mudah kan? Nah, senyawa selanjutnya kita sebut dengan molekul senyawa atau molekul yang biasanya kita lihat di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti H2O. Apa H2O? Nah? Pinter, H2O itu air. Ya. Kemudian biasanya di dapur ada garam dapur yang biasa dipakai sama mama kalian, umi kalian di dapur untuk masak. Biasanya disebut NaCl atau garam dapur. Dan seterusnya, kayak tadi Ustadz nyebutin kalau respirasi mengeluarkan gas karbon dioksida, simbolnya apa? CO2. Insya Allah di SMP sudah pernah diterangkan. Nah, senyawa memang dibagi menjadi tadi, ada senyawa menjadi molekul unsur disusun dari dua unsur atau lebih yang sama, ya. Kemudian satunya molekul senyawa dibentuk dari dua unsur yang berbeda. Nah, by the way, untuk zat tunggal tadi dari unsur dan senyawa, unsur memang tidak bisa dipisahkan lagi. Ya, jadi dia tuh bentuk materi yang paling simpel, yang paling sederhana, unsur itu. Sedangkan untuk senyawa, seperti katakan seperti H2O, itu masih bisa dipisahkan dengan cara yang ekstrim. Ya, dengan cara, ya ada riset lah, ada cara untuk pemisahan, namanya elektrolisis. Itu H2O terpisah menjadi hidrogen dan oksigen, bisa seperti itu. Oke, tadi kita sudah ngomongin zat tunggal. Jadi zat tunggal tadi ada dua, unsur sama senyawa. Nah, kemudian ketika unsur sudah kita pelajari, senyawa kita juga sudah pelajari, ada dua, ada molekul unsur, satunya molekul senyawa. Nah, selanjutnya yang terakhir kita belajar mengenai materi itu ada dalam bentuk campuran. Kalau materi dalam bentuk campuran tentunya terdiri dari lebih banyak komponennya. Nah, campuran sendiri itu bisa kita lihat menjadi dua atau bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, campuran sifatnya homogen. Homogen itu biasanya satu fase. Kalian tahu kan di udara ini, Ustaz tadi sudah nyebutin udara di bumi ini, itu nggak cuma oksigen kan isinya, ada karbon dioksida waktu kita ngelepasin respirasi, kemudian ada hidrogen, gas hidrogen yaitu H2, kemudian ada gas nitrogen di angkasa ini, dan mereka bercampur baur di udara. Sementara mereka tampak tidak kelihatan oleh mata. Ya, sementara yang satunya namanya campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini ada yang tampak mata, jadi secara kasat mata kelihatan, ini ada serbuk besi, satunya ada serbuk belerang misalkan gitu. Besi tadi apa? Fe unsurnya ya, serbuk besi, satunya belerang. Ya, biasanya warnanya serbuknya kuning. Nah, ketika mereka itu dalam satu cawan gitu atau satu piring, nah itu kelihatan, ini besinya, ini belerangnya. Nah, campuran hidrogen seperti itu kita sebut suspensi. Ya, nah, suspensi selain contoh tadi, misalkan kalian ke sungai, kalian bisa lihat dasarnya sungai, di sana ada tanah, ada pasir dan seterusnya. Maka dari itu ketika kalian mencampurkan tanah, pasir sama air, yang mengendap siapa? Pasirnya. Nah, secara kasat mata campuran tersebut nampak. Karena itu kena gravitasi jadi mereka turun serut gitu. Nah, dan seterusnya.
Nah, sedangkan satunya campuran ada yang tadi kan kasat mata, ada yang tak kasat mata, tapi bukan ghaib, yaitu disebut koloid. Koloid nanti kalian pelajari di kelas 11. Nah, koloid itu sendiri, itu contoh yang biasanya kita tahu ya, nanti penjelasan detailnya di kelas 11. Intinya dia tidak kasat mata. Contohnya seperti susu, kemudian cat, dan seterusnya. Ketika kalian melihat campuran tersebut, kalian sulit melihat mana yang kan kalau susu kan ada protein, ada air dan macam-macamnya di dalamnya kan, dia campuran, cuma kita nggak tahu. Maksudnya bukan nggak tahu itu dalam arti kelihatan, itu nggak kelihatan bahasanya, nggak kelihatan mana susunya, mana airnya, mana protein ini dan seterusnya, nggak kelihatan. Nah, beda seperti yang Ustadz contohkan tadi. Ketika kalian lihat endapannya pasir dan tanah di dasarnya sungai, itu sangat tampak jelas, gitu loh. Di campuran, karena kalian itu mencampur satu sama lain, contohnya tadi Ustadz punya serbuk belerang dan serbuk besi. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan, bisa nggak ya kedua serbuk tersebut dipisahkan? Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, pakai magnet. Karena serbuk besi itu tertarik atau bersifat feromagnetik, maka ketika serbuk besi itu dikasih magnet di sininya, maka ini akan terisolasi. Dia akan terpisah. Bahasanya itu extracted. Dia terekstrak dari campurannya. Contoh itu. Kemudian itu ya ada teknik namanya pemisahan campuran menggunakan magnetik. Ya, dengan sifat feromagnetiknya. Ada lagi sifat yang lain, yaitu kalau kalian tadi punya, Ustadz kasih contoh pasir dan tanah di dasar sungai. Kemudian ada orang kuli bangunan, bukan kuli bangunan nih, orang tukang angkut pasir mau ngambil pasir. Nah, di sana masih ada airnya dan seterusnya. Kalau secara saintifik, air tersebut dan campuran air, pasir dan tanah tersebut tinggal disaring aja, nak. Maka dari itu ada teknik namanya penyaringan campuran untuk misahin antara air, pelarutnya air dengan zat yang terlarutnya tadi ada pasir dan tanah. Ustadz, ada lagi nggak pemisahan campuran yang lain? Ada. Apa itu? Yaitu namanya destilasi. Destilasi itu apa, Ustadz? Contohnya yang gampang, destilasi itu destilasi bertingkat. Ya. Pemisahan minyak bumi mentah menjadi ada aftur, ada bensin, ada oli, ada aspal, ada lilin, macam-macam di sana. Nah, jadi bukan di kilang minyak ya, bukan di kilang minyak, tapi di tempat pemisahan campuran, karena crude oil atau minyak mentah dari dasar bumi itu bentuknya itu minyak mentah. Jadi bukan dibor langsung dipakai di kendaraan bermotor, nggak bisa. Itu harus dipisahin, namanya menggunakan destilasi. Destilasi pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya. Jadi itu sekian barel oil itu dipanasin dalam skala besar, masif. Kemudian mereka terpisah, nguap, terkondensasi dan terpisah masing-masing. Itu seru sekali. Itu ada di pelajaran kelas 11 kalau nggak salah, di semester 1 akhir, kalau nggak di 2 yang pertama. Nanti kalian akan belajar itu. Ada nggak Ustadz untuk pemisahan campuran yang lagi? Ada. Ini yang biasa digunakan di pabrik tinta menggunakan kromatografi. Apa itu kromatografi? Kromatografi biasanya menggunakan semacam layer, ya, semacam material dari kain, ada yang dari kertas, tergantung kromatografinya apa. Cuma biasanya kalau di level SMP dan SMA itu menggunakan kromatografi kertas yang lapis tipis. Biasanya kromatografi seperti ini itu berdasarkan daya serap dia terhadap kapilaritas dia terhadap media layernya tadi. Ya, jadi kalau kalian ingin ngetes ini pakai bolpen misalnya, tinta ballpoint atau tinta printer, nah, atau tinta bold marker yang biasa dipakai untuk nulis, ya. Itu kalian itu refill tintanya diletakkan di kertas, kemudian letakkan aja di air sebagiannya, ya. Ini prosedurnya ada di sini, ya, semacam itu. Nanti dia akan bergerak, nah. Jadi senyawa yang ada di dalam itu campurannya itu, komposisi campurannya itu akan bergerak ke atas. Kemana? Ya mengikuti resapan dari air di media layer tersebut, lapis tipis tersebut. Nah, itu kita sebut dengan kromatografi.
Nah, masih banyak sebenarnya pemisahan campuran. Kalian bisa lihat ya, ada di sini. Ustadz juga sudah lampirkan di Google Classroom kalian di material. Kalian bisa baca-baca lagi selanjutnya. Ustadz sudah kasih project learning atau assignment di Google Classroom kalian. Kalian tengok di sana. Ustadz sudah kasih tutorialnya, disimak. Itu metodologi ilmiah yang simple. Kalian bisa tiru itu, kerjakan di rumah. Nanti assignmentnya lihat di Google Classroom ya, di penugasan yang kedua, insya Allah. Ya nak, ini materi 1 sudah selesai. Ketika kalian belajar, kalian harus paham, berdoa yang banyak, kemudian minta kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa meletakkan ilmu itu di dalam diri kalian. Ya. Bukan berarti ketika kalian banyak membaca dijamin pasti pandai, enggak. Tapi karena izinnya Allah lah kalian bisa memahami yang kalian baca. Ingat, berdoa yang rajin, dijaga ibadahnya selama musim pandemi dan protokoler kesehatan. Hari ini cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء